Oke, selamat pagi. Terima kasih kepada tim pujian yang membawa kita dengan pujian pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Barisan Dekan yang beri kesempatan untuk saya melayani kita pada hari ini. Jadi saya bersyukur karena Tuhan yang menyertai kita hingga saat pagi hari ini. Oke. Terpujilah nama Tuhan karena Tuhan sangat baik ya. Kalau di gereja kami sedikit saja orang, ya, hanya mungkin sebagian. Jadi kita di sini sangat banyak, jadi puji Tuhan, harap kita diberkati Tuhan pada hari ini. Saya percaya ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi pagi ini kita akan melihat firman Tuhan yang diberikan kepada saya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18 dan Injil Yohanes 16 ayat 5 hingga 13. Oke, mari kita melihat firman Tuhan. Saya tidak biasa pakai firman Tuhan yang lihat di sana. Ya, emang maklumlah orang Hulu, ya, bukan orang Bandar sebenarnya, dan itu sebabnya begitu. Mari kita lihat Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-18 dan pasal 16 ayat 5 sampai ayat 13. Saya akan membacanya untuk kita demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim dan piatu, aku datang kembali kepadamu. Pasal 16 ayat 5, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisapkan kamu dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke, inilah firman Tuhan yang kita akan dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih dalam Tuhan Yesus, yang telah memanggil kami dan mengutus kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini hamba berdiri di hadapan jemaat-Mu
yang ada di sini pada pagi ini dengan tangan kosong, tidak ada apa-apa. Tapi hamba berdoa supaya Roh Kudus-Mu hadir di sini. Layani kami Tuhan, setiap diri kami sesuai dengan keperluan kami di hadapan Tuhan masing-masing. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari permulaan hingga selesai. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada satu waktu yang lama dulu, saya teringat kepada lagu pujian kita sebentar tadi yang mengatakan urapannya yang mengubah hidupku, ya. Itu yang kita dengar tadi. Jadi pada suatu waktu saya adalah seorang yang pemabuk. Sedikit demi sedikit saya mabuk. Saya juga belajar merokok. Jadi ketika Roh Tuhan datang, Dia mengubah hidup saya luar biasa. Pada suatu waktu saya mengikuti teman saya, mereka menyediakan makanan borak untuk saya. Orang Kenya panggil itu borak, kasih ragi dengan nasi, selepas itu manis. Dia sediakan itu untuk saya. Selepas saya dijamah oleh Roh Kudus. Dan waktu itu saya pun mau makan. Lalu saya mau ambil itu sendok, dia beri 1 sendok merah. Borak itu pun merah. Saya mau ambil itu sendok, saya punya tangan pun lemah, sangat luar biasa, tidak dapat ambil. Saya tak tahu apa yang jadi. Saya begitu malu saya dengan teman saya. Kenapa saya begini? Dan baru mereka cepat-cepat buat bubur untuk saya. Saya kata tak payah buat bubur, kata saya, biar saya tidak makan. Karena bagi saya untuk makan borak itu tidak dapat lagi. 1 malam lagi seterusnya saya pun ikut teman. Orang Kenya ini mereka juga buat borak ubi, ya, rebus ubi, baru mereka campur itu ragi, jadi borak lah namanya. Manis itu. Mereka bawa dalam 1 sikutan, dibungkus dengan kain, bukan kain, daun pisang. Dan waktu itu saya pun mau makan. Saya punya kawan, kami pergi dekat sikutan tuh, sama-sama mau makan borak ubi itu. Dan saya pun begitu, tangan saya pun lemah, tak tahu saya. Dalam kesimpulan saya bahwa Roh Kudus yang mengubah hidup saya. Sejak saat itu sampai hari ini, dan akan datang, akan jamah itu lagi. Ya. Saya juga bersama dengan beberapa orang, kami pergi di Edon. Di sana orang menyediakan makanan, ada juga itu yang saya kata tadi. Ada 4 orang kami orang yang pergi itu. Jadi bila kami pergi di sana, saya pun pikir-pikir sendiri dalam hati saya, karena saya ingat yang dulu tuh, apakah begini? Siapa orang yang bertobat dengan hal ini, mungkin dia tidak akan jamah itu, kata saya. Saya perhatikan teman-teman saya, mereka pun tidak jamah, saya pun tidak. Ya, lalu sudah itu saya tanya, kenapa kamu tidak pegang itu tadi? Oh, kami sudah bertobat, tahu mereka. Jadi saya pun begitu. Oke, jadi demikianlah Tuhan, Roh Kudus itu mengubah hidup kita. Amin. Saya berdoa supaya Roh Kudus mengubah hidup kita. Bukan hanya saya tapi saudara. Ya seperti lagu tadi. Oke, mari kita teruskan di dalam firman Tuhan ini. Tema firman Tuhan untuk kita hari ini yang diberi dengan saya itu Roh Kudus. Saya tahu macam mana ini. Apa yang saya nak belajar tentang Roh Kudus?
Apakah pribadi Roh Kudus yang saya belajar atau kuasanya? Saya tak tahu, saya berdoa, Tuhan, inilah yang saya akan khotbah pada minggu 28. Tadi saudara datang dalam pikiran saya, kamu beritahulah inilah yang kamu khotbah, yaitu peranan Roh Kudus dengan kita. Ya, peranan Roh Kudus dengan kita. Itu yang saya belajar, itu yang saya ingin kita dengar pada hari ini, yang kita dapat daripada firman Tuhan tersebut tadi. Oke, nah sebelum kita lebih lanjut dalam perkara ini saudara, kita akan melihat terlebih dulu beberapa ayat firman Tuhan yang menyatakan ataupun yang berbicara tentang Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu sebenarnya? Ramai kita dalam dunia ini tak tahu siapakah Roh Kudus itu sebenarnya. Tapi firman Tuhan, kalau tidak ada firman Tuhan tentu saja kita tidak tahu siapa dia. Karena dia roh. Karena dia bukan manusia. Ada juga orang kata dia seperti hantu. Ya. Jadi siapakah dia? Kata firman Tuhan, ada beberapa ayat. Dan saya akan bawa ini, bukan ini saya khotbahkan. Roh Kudus itu katanya adalah Allah sendiri. Tersurat dalam Ibrani 3 ayat 7 hingga 9. Saya tak baca ayat itu. Roh Kudus juga adalah Tuhan semesta alam. Yesaya 6 ayat yang ketiga. Yang seterusnya Roh Kudus adalah Tuhan yang maha tinggi katanya. Dalam Mazmur 78 ayat 17 dan seterusnya ayat itu. Roh Kudus, ia maha tahu. Ia tahu segala-galanya. Nanti kita dengar macam mana Roh Kudus ini tahu. Dan seterusnya, Roh Kudus ia berkuasa ataupun maha kuasa. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 35. Roh Kudus adalah pencipta alam bersama dengan Allah Bapa ketika menciptakan dunia ini. Roh Kudus ada di sana. Roh Kudus adalah sumber hikmat. Dia memberi hikmat kepada manusia dalam dunia ini. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus juga katanya di sini adalah sumber kuasa ajaib. Kalau ada kuasa ajaib yang dilakukan oleh rasul-rasul pada masa awal, itu adalah kuasa Roh Kudus. Itu dikatakan dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 28. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, menurut pembacaan firman Tuhan di sini pada hari ini, Yesus dia memberitahu kepada murid-muridnya bahwa ia akan meminta kepada Allah Bapa, yaitu minta Roh Kudus datang ke dalam dunia ini. Yesus berjanji kepada mereka dengan pasti bahwa Tuhan akan memberi. Kalau Yesus berdoa, pasti Tuhan memberi apa yang dia minta. Bukan seperti kita yang berdoa, kita minta, kadang-kadang Tuhan tidak beri apa yang kita minta. Tapi kalau Tuhan minta, pasti Tuhan beri yang dia minta. Sekarang Yesus minta kepada Bapa di sorga, supaya Tuhan Allah memberi Roh Kudus, katanya di sana. Dan jikalau mereka mengasihi aku, kata dia, dan berilah kepada mereka Roh Kudus. Saudara, ini perlu kita perhatikan. Roh Kudus itu ada, dia datang kalau ada orang mengasihi Yesus. Ya, memang Roh Kudus itu datang. Kemana dia pergi? Apakah dia pergi kepada orang yang tidak mengasihi Yesus? Tidak. Tapi Roh Kudus itu akan masuk dalam hati orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Itu yang kita lihat di sana. Saudara, Yesus menyebut roh itu ialah, di sini kata dia adalah seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Dia adalah roh Allah katanya, yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Kalau Roh Kudus itu datang dalam hidup kita, dia akan memberitahu kepada kita tentang kebenaran Allah itu sendiri. Dia tidak akan berbicara tentang dia sendiri, tetapi dia datang untuk berbicara apa yang saya katakan kepada Yesus. Kata Yesus, itulah yang akan dinyatakan oleh Roh Kudus, kata Tuhan Yesus. Berarti apa yang Tuhan Allah kata kepada dia, jadi itu juga yang akan dikatakan kepada kita.
Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus minta kepada Allah Bapa seperti kata saya tadi, supaya ia memberi atau menganugerahkan Roh Kudus atau seorang penolong yang lain kepada murid-muridnya. Kenapa perlu ada penolong bagi mereka? Bukankah Yesus tidak ada dengan mereka? Menurut ayat ini saudara, bahwa Yesus beritahu bahwa dia akan pergi ke surga. Dia tidak akan ada bersama dengan mereka. Jadi dia akan pergi ke surga bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi waktu itu nanti katanya, kalau saya pergi ke surga, lebih baik bagi saya, bagi kamu kalau saya pergi ke surga katanya. Saya akan minta kepada Bapa dan aku akan mengutus satu orang yang lain, kata dia, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dialah yang akan bersama-sama dengan kamu, katanya, saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, ini yang kita lihat dalam bacaan itu. Nah, oleh karena itu daripada firman Tuhan hari ini, sudah tahu kita bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga bersama dengan Bapaknya di surga. Dan dia telah katakan di sini kepada pengikut-pengikutnya. Jadi Roh Kudus telah diutuskan oleh Tuhan kepada mereka, kepada murid-muridnya, termasuk juga kepada kita semua pada hari ini. Ada Roh Kudus bersama dengan kita. Amin. Amin. Iya, ini yang akan kita lihat di sini dalam firman Tuhan. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini, kita akan melihat beberapa peranan Roh Kudus dengan kita. Roh Kudus itu diberi kepada kita dan ada bersama-sama dengan kita. Yang pertama kita lihat di sini adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus itu datang ke dalam dunia ini, ia akan menyertai kita selama-lamanya. Ya, Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Habis hidup kita di dalam dunia ini, masih Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, inilah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, katanya. Saudara kekasih dalam Tuhan, menyertai kita selama-lamanya berarti sepanjang umur hidup kita, kita tidak akan pernah tidak ada Roh Kudus bersama dengan kita. Sepanjang hidup kita ada Roh Kudus dengan kita, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Itu peranan Roh Kudus. Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan tinggalkan kita seperti, apa dikata tadi, yatim piatu. Tapi aku bersama dengan kamu, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Sejak Roh Kudus datang ke dalam dunia ini, dia tidak pergi kemana lagi, tapi dia bersama-sama dengan orang yang percaya kepadanya. Ini yang kita lihat di sini. Kalau Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita, saudara, itu berarti Yesus pun atau Kristus pun tidak meninggalkan kita sesaat pun. Amin. Kristus tidak meninggalkan kita sesaat pun karena Roh Kudus ada di sini bersama-sama dengan kita. Yakinlah saudara bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita. Kristus bersama-sama dengan kita dalam dunia ini. Yesus tidak akan meninggalkan kita selamanya, katanya dalam firman Tuhan. Itu janji Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Orang dunia ini, katanya dalam firman Tuhan, tidak menerima Roh Kudus sebab mereka tidak melihat Dia dan tidak kenal Dia, katanya, dan tidak percaya kepadanya. Itu yang saya kata tadi. Walaupun Roh Kudus ada dalam dunia ini, diberikan oleh Allah karena Yesus minta kepada Bapa, tapi Dia tidak akan ada bersama dengan orang yang tidak percaya kepadanya. Amin. Itulah sebabnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sesuka hati saja mereka melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Mereka pikir betul, mereka pikir benar apa perbuatan jahat yang mereka lakukan karena tidak ada Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Saudara kekasih dalam Tuhan. Tetapi jikalau orang dunia percaya, walaupun sebelum mereka percaya Roh Kudus tidak ada, tapi kalau mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka juga dapat menerima Roh Kudus. Amin. Kalau mereka tidak percaya, Roh Kudus tidak mereka terima. Tapi kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka pun dapat menerima Roh Kudus. Jadi puji Tuhan saudara yang kekasih. Nah dengan demikian, orang itu sudah katanya, bukan orang duniawi lagi kata dia, yaitu mereka yang tidak percaya itu. Kalau mereka percaya kepada Yesus, Roh Kudus datang kepada mereka. Mereka dapat menerima Roh Kudus. Dan mereka juga bukan orang duniawi lagi kata dia. Karena hidup mereka diubah oleh Tuhan seperti tadi. Kita tidak dapat mengubah hidup kita sendiri saudara. Ada satu orang, dia mau berubah daripada makan sirih. Dan dia berubah makan apa itu yang kasih di mulut tuh. Kata dia, saya makan beras katanya. Tiap-tiap kali saya mau makan sirih, saya makan beras kata dia. Tapi selepas makan beras, masih lagi saya ingat makan sirih. Dia kata, saya kata dengan dia, makan beras itu tidak dapat mengubah hidupmu, tapi Roh Kudus itu boleh mengubah hidup kamu. Itu saya kata dengan dia. Oh betul kata dia. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan. Ini yang kita lihat di sini. Walaupun kita orang duniawi, sebelum itu seperti kata tadi pemabuk besar, perokok besar, bila Roh Kudus menjamah, kuasa urapan Roh Kudus itu mengubah hidup kita. Semuanya diubah oleh Tuhan. Luar biasa tuh saudara. Saya tak paham juga hidup saya ini. Kamu lihatlah di sini. Ya. Inilah orang yang diubah oleh Tuhan. Saya tahu itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini yang kita lihat di sana. Murid Tuhan Yesus tidak seperti orang duniawi katanya di sini. Mereka sudah kenal Roh Kudus. Saya percaya orang Kristen kenal Roh Kudus. Amin. Orang Kristen sudah menerima Roh Kudus. Amin. Percayakah? Kamu yakin kamu sudah terima Roh Kudus? Ataupun belum saya, apa itu kata orang, belum saya didoakan dan belum saya direbahkan oleh seorang gembala, mungkin waktu itu kamu akan menerima Roh Kudus. Tidak, mungkin itu salah satu caranya, tapi bagi saya tidak menurut firman ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya sudah kenal Roh Kudus katanya, dan tinggal bersama-sama dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus datang. Ya, Dia ada bersama-sama dengan kita. Walaupun kita tidak lihat bagaimana Dia datang. Tak perlu kita lihat bagaimana datangnya. Saya teringat kepada kata-kata malaikat kepada Maria waktu dia mengandung Yesus. Macam mana itu terjadi malaikat, kata Maria kepada malaikat. Oh, Roh Kudus akan turun atasmu katanya. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Yesus namanya. Dia tidak tahu macam mana itu datang. Tiba-tiba sudah dia mengandung. Itu saja yang dia tahu. Saudara kekasih dalam Tuhan, perbuatan Roh Kudus dalam hidup kita ini, apabila Roh Kudus sudah datang dalam hidup kita, kesan Roh Kudus itu dalam hidup kita, itu saja yang kita tahu. Kerja Dia kita tidak tahu macam mana Dia buat. Karena Dia adalah Allah yang maha besar. Amin. Dia tak pernah tahu. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini kita lihat di sini. Kita tidak seperti orang duniawi kata dia. Mereka tidak kenal Roh Kudus dan tidak tinggal bersama-sama dengan Roh Kudus.
Kita sepatutnya sudah tinggal bersama-sama dengan Roh Kudus dan Dia diam di dalam hidup kita, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Seperti kata saya tadi, saya pun tak tahu macam mana Roh Kudus masuk dalam hidup saya, tapi saya yakin bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup saya. Iya. Ini yang kita lihat di sana. Roh Kudus sudah menyertai murid-muridnya, yaitu murid Yesus. Akan diam bersama-sama dengan mereka. Itu dikatakan dalam firman ini. Pada ketika Tuhan Yesus berkata, Ia menyertai kamu. Ya, kata Yesus kepada muridnya. Ketika itu Roh Kudus sudah menyertai mereka. Saudara kekasih dalam Tuhan. Sebentar lagi Dia akan ada dalam dirimu. Apa maksudnya? Dia akan berkuasa dalam hidup kamu. Kata Yesus kepada mereka. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini yang kita lihat dalam pembacaan dalam ayat yang ke-17. Begitu juga kepada kita sebagai umat Tuhan. Pada waktu Roh Kudus menyertai kita, waktu kita menyerah hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh hati kita, dan pada saat itu juga Roh Kudus itu bersatu dengan kita. Wah, puji Tuhan, saudara. Kamu terima Tuhan Yesus? Iya. Bila kamu mengaku terima Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, waktu itulah Roh Kudus hadir dalam diri kita. Amin. Ini yang dibicarakan firman Tuhan. Itu yang pertama, Ia akan menyertai kita selama-lamanya. Yang kedua, apa peranan Roh Kudus seterusnya? Ia kata, Ia akan mengisapkan kita, ya, atau menyedarkan kita, memberitahu kepada kita sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan kena atau timpa ke dalam hidup kita. Roh Kudus akan memberitahu itu. Kalau kita lihat di sini, Roh Kudus mengisapkan kita tentang dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat pasal 6 ayat 8. Ini satu peranan Roh Kudus dengan kita, saudara. Selain Dia menyertai kita, Ia akan senantiasa mengisapkan kita tentang dosa. Roh Kudus akan beritahu kepada kita tentang dosa dalam hidup kita. Kita lihat di sini. Roh Kudus akan menyedarkan orang-orang dunia, katanya, akan dosa-dosanya. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak tahu dosa. Betul tuh, tidak tahu dosa. Itulah. Saya mabuk itu dulu tuh, saya tidak tahu itu salah kah itu. Tapi bila Roh Kudus ada dalam hidup saya tahu itu tidak baik. Itulah saya kata tadi, sejak saat itu sampai Tuhan datang, tak akan pegang itu lagi. Ya, itu keputusan saya, mengikut Roh Kudus. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini. Mereka hidup dalam dosa-dosanya, katanya. Roh Kudus bagi tahu mereka bahwa itu salah, ya. Hidup dalam dosa itu, kata Roh Kudus kepada mereka, kata Yesus, Dia akan bagi tahu kamu bahwa dosa itu salah. Ya, itu dia. Salah itu. Dosa itu jahat. Dosa itu salah. Itu yang diberitahu oleh Roh Kudus kepada manusia yang dalam dunia ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya begitu, kata Yesus tadi. Roh Kudus akan menyedarkan orang dunia ini akan kebenaran. Karena pendapat mereka tentang apa yang benar itu salah. Kadang-kadang kita begitu, kita pikir itu betul, tapi rupanya di hadapan Tuhan itu salah. Kalau Roh Kudus datang, Dia beritahu ini yang betul. Ya, itu yang dikatakan di sana. Roh Kudus memberitahu bahwa Yesus benar-benar pergi kepada Bapa. Ada orang dunia, dia tidak pergi. Orang lain yang bangkit tuh dari kematian. Bukan Yesus, kata mereka. Ini yang bagi Roh Kudus datang. Dia beritahu, Yesus betul-betul dia naik dari kuburan dan naik ke surga. Katanya kepada mereka. Jadi saudara kekasih, itu yang memberi keyakinan kepada kita sebagai umat Tuhan. Bahwa Yesus benar-benar hidup, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Roh Kudus yang bagi tahu itu.
Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, ini yang kita lihat di sana. Dan penghakiman kata dia, Roh Kudus akan mengisapkan dunia mengenai penghakiman mereka, yaitu tua-tua itu, mereka menghakim Yesus. Betul-betul mereka pikir Yesus itu pemberontak. Betul-betul mereka pikir Yesus itu orang jahat. Itulah sebabnya mereka menyalibkan Yesus di tengah orang jahat. Karena menurut keputusan mereka bahwa Yesus adalah orang pengacau, kata mereka. Tapi bila Roh Kudus datang, kata dia beritahu tentang penghakiman itu salah. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, baru kita tahu bahwa Roh Kudus bagi tahu itu. Ya, itu yang dikatakan ayat 11. Roh Kudus akan menyadarkan banyak orang di dunia ini sehingga diselamatkan. Banyak orang. Bila dia datang, dia beritahu kepada orang dalam dunia ini, mereka bertobat dari dosa dan sehingga mereka diselamatkan. Ya, dari segala tingkat usia, dimanapun sehingga mereka bertobat dan beriman kepada Kristus. Itulah hasil pekerjaan Roh Kudus ya dalam hidup manusia dalam dunia ini, termasuk kita semua pada hari ini. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang percaya dengan orang yang diselamatkan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Karena mereka sudah sedar daripada dosa mereka. Mereka bertobat dan mereka menggabung dengan jemaat yang percaya kepada Tuhan. Mereka sudah bertobat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, ini kita lihat dalam peranan Roh Kudus, saudara, dengan kita. Ia senantiasa menyadarkan kita akan segala sesuatu yang salah atau yang berdosa. Dan dia memberitahu tentang hal yang benar, saudara, kekasih dalam Tuhan. Saya ada kesaksian saya. Dulu waktu kami bujang, kami sama-sama kerja buat ladang. Dan pada pagi hari kami minum sebelum kami pergi kerja, ya. Tapi teman saya mereka minum tuak. Kamu tahu tuak? Selepas bagi saya tidak pernah minum tuak. Jadi waktu itu saya tidak mau. Karena saya sudah bertobat daripada tuak tadi. Dan petang hari saya tidak minum, tapi teman saya mereka minum tuak. Saya tidak minum. Dan kami pergi kerja. Bila kami balik, sebelum kami balik, kami minum balik. Dan mereka ambil gelas tuh yang sama, lalu saya kata begini, jangan beri gelas yang tempat kamu minum tuak untuk yang kamu minum tuak pagi dengan saya, kata saya. Oh, kata teman saya, beri kamilah, kami yang berdosa ini, kata mereka. Saya tak tahu apa-apa, baliklah kami. Jadi saudara, ini kesaksian saya. Bila saya sampai di rumah, Roh Kudus bagi tahu saya, Ajan katanya kamu sombong. Macam mana saya sombong? Itulah kata-kata kamu dengan teman kamu, kata dia. Wah, saya tidak rasa, tidak bagus, tidak senang hati saya sudah. Karena Roh Kudus bagi tahu dalam hati saya bahwa saya sombong kepada teman saya. Kamu perlu bertobat dan minta ampun. Wah, saya cepat-cepat saya mati. Saya pergi lagi cari teman saya. Teman, kata saya minta maaf dari atas kepala sampai ujung kaki. Karena kata-kata saya sebentar petang tadi, kata saya. Karena saya kata begitu. Tapi bagi mereka tidak kisah itu bagi mereka. Biasa itu bagi mereka. Bagi saya luar biasa sakitnya. Itu Roh Kudus bekerja, saudara. Dia tidak mau kita sombong. Dia mau kita merendahkan hati kita. Dia mau kita merendahkan diri kita kepada teman kita. Dia tidak mau kita jahat percakapan dengan orang lain. Dia akan menyadarkan kita seperti yang dia kata dengan saya. Itu yang kita lihat dalam pekerjaan Roh Kudus. Saudara, pastikan Roh Kudus ada dalam hidup kita masing-masing. Amin. Sudah terima Roh Kudus? Saya harap saudara kata iya. Ya, karena kita beriman kepada Yesus. Karena Yesus sudah datang, dia janji bahwa Roh Kudus ada dengan kita.
Seterusnya, yang ketiga, ia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu dikatakan, bukan kepada satu kebenaran, tetapi Roh Kudus datang, dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Saudara, jangan kita katakan, oh di gereja saja saya mau suci, di gereja saya mau hidup benar, di luar gereja nanti tidak. Tidak. Perhatikan, peranan Roh Kudus dengan kita adalah memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memimpin orang percaya katanya ke dalam seluruh kebenaran. Ini satu peranan Roh Kudus. Dia bekerja dalam hati orang percaya dan gereja. Dia mengajar gereja, memperbetulkan gereja, kesalahan-kesalahan yang ada, dan menuntun mereka ke dalam seluruh kebenaran. Saudara kekasih dalam Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran, menuntun gereja, memperbetulkan kehidupan jemaat Tuhan. Itu pekerjaannya. Kalau kita salah dalam hidup kita, kita berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus supaya dia memperbetulkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ya, ini yang kita lihat di sana. Roh Kudus bekerja di dalam orang percaya untuk menghasilkan kehidupan Kristus katanya, yang kudus di dalam kehidupan orang percaya. Itu kerja dia. Kalau dia berkata, dia tidak kata sendiri, kata Yesus tadi kan. Apa dia kata, itu yang dia tahu dari saya, yang saya beritahu dengan dia, itu yang akan dia beritahu dengan kamu. Nah, sekarang Roh Kudus bekerja untuk memperbetulkan kehidupan kita supaya kehidupan Kristus itu ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Pujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus memimpin agar kita tidak tersesat, saudara. Roh Kudus dia bawa kita kepada jalan yang betul. Dia tidak mau kita sesat dalam hidup ini. Tuhan Roh Kudus ini begitu mengasihi kita. Ya, supaya kita tidak tersesat. Roh Kudus akan memimpin orang percaya seperti Allah memimpin orang Israel katanya. Bagaimana Tuhan Allah memimpin orang Israel? Mereka pindah dari Mesir, negeri Mesir menuju ke tanah Kanaan. Selama 40 tahun mereka ada di padang gurun. Roh Allah yang memimpin mereka. Demikianlah Roh Kudus memimpin kamu, kata Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, sepanjang hidup kita, Roh Kudus memimpin hidup kita kepada kebenaran. Itu sebabnya kita perlu terima Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Itulah baiknya. Yesus kata tadi, adalah berguna kalau aku pergi, kata dia, dan Roh Kudus akan datang. Dia akan bersama dengan kamu. Itu kebaikan dia. Ya, itu kita lihat di sana. Roh Kudus diberi oleh Allah untuk menjadi penuntun, katanya di sini. Di jalan hidup kita, dia akan menuntun kita. Membawa kita kepada jalan yang betul. Roh Kudus memimpin kita baik secara negatif, perhatikan, dan secara positif. Dua-dua ini Tuhan pimpin. Roh Kudus memimpin kita dengan secara negatif. Ya, macam mana dia memimpin? Ada dalam firman Tuhan. Macam mana dia memimpin kita secara positif? Ada dalam firman Tuhan. Kita lihat dalam cerita firman Tuhan. Ketika Rasul Paulus dan teman-temannya mereka pergi memberitakan Injil. Mereka mau masuk ke Asia. Roh Kudus mencegah mereka. Itu satu kepimpinan yang negatif kepada mereka. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi ke sana. Bila mereka pergi satu tempat lagi, Roh Kudus tidak mau mereka pergi. Itu satu kepimpinan daripada Roh Kudus. Ya, begitu juga kalau kita mau membuat sesuatu yang tidak betul, Roh Kudus jangan pergi sana. Itu satu pimpinan. Amin. Amin. Peka kepada Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus berbicara kepada saudara, peka kepada dia. Ingat kata dia, jangan tolak kata dia. Nanti saudara akan berbahaya. Pimpinan Roh Kudus secara positif.
Dia bawa mereka, pimpin mereka ke satu tempat di Makedonia. Pergi sana kamu. Mereka pergi memberitakan Injil. Ya, wah puji Tuhan ada orang bertobat di sana. Ini dua perkara, pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus akan memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran yang berkaitan dengan tugas kita sebagai umat Tuhan. Dia memimpin kita kepada kebenaran sebagai tugas kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Saudara kekasih, yaitu kebenaran apa saja katanya yang harus kita ajarkan kepada orang lain. Setelah saya berdoa tuh, Tuhan saya akan berbicara tentang Roh Kudus. Apa ini? Oh, peranan Roh Kudus. Ya, saya berbicara tentang peranan Roh Kudus yang tiga ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia memberi kepada kita, dia kata di sini saudara. Harus kita ajarkan kepada orang lain. Ia akan mengajarkan kita, ia memberi kepada kita pengertian kepada kita tentang ajarannya, yaitu Yesus Kristus. Seperti Filipus juga itu. Filipus orang biasa, bukan disebut rasul. Bila Roh Kudus urapi dia jalan. Roh Kudus bagi tahu dia, kamu pergi jalan di satu jalan yang tidak ada orang. Akan datang satu orang, nanti kamu akan mendekati dia, Roh Kudus bicara. Ketika Filipus pergi di sana, ada satu sida-sida jalan pakai kereta koda. Naiklah bersama dengan dia, kata Tuhan, Roh Kudus dengan dia naik. Orang sida-sida ini dia membaca satu buku, berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, tapi dia tidak paham. Roh Kudus beritahu dekat dengan dia berbicara dengan dia. Filipus beritahu, karena Roh Kudus yang pimpin. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini yang kita lihat dalam pembacaan itu. Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita adalah surat Kristus, kata firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Yang ditulis dengan Roh Kudus dari Allah yang hidup di dalam hati kita katanya. Saudara, macam mana Roh Kudus pimpin kita dalam hidup kita hari-hari? Saya akan beritahu satu contoh. Satu contoh di sini, kami pergi cari tanah kebun. Kami dua ibu. Kami dua pergi cari tanah kebun. Ada orang pergi cari tanah kebun. Jadi kami dua pun mau buat kebun. Pergilah kami dua. Satu hari panggil orang di sana, mana tanah yang tidak ada orang. Ini kata mereka, kami dua pergi buat itu. Mereka kata dengan saya, kenapa kamu tidak buat tandanya Pak? Tak perlu buat tanda, kata saya, kamu di sini yang tanda. Nanti esok lusa, bila hari kami dua dapat pergi sini, kami dua datang untuk tebas. Saya kata begitu. Jadi apabila kami dua pergi, saudara, apa yang jadi? Kami dua lihat tanah itu sudah ada tanda. Kemarin tak ada tanda, hari ini ada tanda. Saya tanya ibu, apa macam ibu? Kata saya, kita dua tebaskah? Kena ada tanda orang. Dia kata dengan saya, apa kata kamu? Kata dia, saya pikir inilah yang saya kata Roh Kudus itu kan. Roh Kudus bicarakan pada saya, kamu ini hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan ini membuat seperti yang sembarang saja, macam mana kata orang lain? Itu bicara dalam hati saya. Kalau begitu ibu, mari kita dua pulang. Kami dua tidak pernah, tidak tebas itu lagi. Saya akan cari orang itu yang siapa yang pergi buat tanda itu. Dan akan cakap bersama-sama dengan dia. Cari macam mana, apakah boleh kami dua buat atau tidak. Kalau dia kata tidak, kami dua tidak akan buat. Nah saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita hari-hari. Amin. Kita perlu peka kepada Roh Kudus. Dalam pekerjaan kita tahu bahwa ada Roh Kudus. Dia berbicara kepada kita. Dia tidak mau kita melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ini yang kita lihat di sini. Itu sebab saya ambil itu satu contoh. Roh Kudus akan mengajar kita segala-galanya, mengingatkan kita akan semua yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia ajar kita, dia beritahu kita saudara, apa yang kita perlu buat
Di apa yang Tuhan Yesus buat, itu kita buat. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya dapat kongsikan kepada kita pada hari ini. Peranan Roh Kudus dengan kita, saudara, sebagai orang percaya atau pengikut Kristus adalah sangat berguna bagi kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita secara pribadi. Ya, karena Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dia akan mengisapkan kita tentang dosa dan kebenaran. Dia akan beritahu tentang yang benar. Dia beritahu tentang yang salah. Dia beritahu tentang penghakiman dunia ini. Dan Dia akan menolong kita dalam segala-galanya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, Dia memimpin kita, Dia beritahu kepada kita. Dia tidak mau kita membuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi inilah firman Tuhan yang sempat saya sampaikan kepada saudara. Jadi kita akan berdoa supaya Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita. Saya tidak dapat menyatakan firman Tuhan dengan sesempurnanya kepada kita, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus akan datang menolong kita. Mari kita berdiri. Mari kita buat satu lagu, yaitu Roh Kudus. Datang Roh Kudus ku doa. Datang Roh Kudus ku doa. Kalau ada yang dapat hafal itu, satu kor pendek. Datang Roh Kudus ku doa. Tahu kah? Oke, percayalah. Oke, lagu itu begini. Datang Roh Kudus ku doa, datang dengan kuasa-Mu, kan? Gitu. Oke, kita lagu. Datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Oke, itu saja. Oke, mari kita lagu. Ini doa kita kepada Tuhan, seperti kata saya dapat saya bagi kepada saudara. Tapi doa kita kepada Dia yang menguasai hidup kita, Dia akan memenuhi hati kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Siapa tahu ini, mungkin kita kadang-kadang kita salah juga, ya. Datang Roh Kudus ku doa, Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Teruskan lagu. Datang Roh Kudus ku doa,
dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Kasih naik sedikit chord kita. Kudus, ku doa, Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Saudara kekasih dalam Tuhan, buka hati kita. Kita percaya ketika kita menyanyikan pujian ini, Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Kalau saudara ingin menerima Roh Kudus, kalau saudara belum menerima Roh Kudus dalam hidupmu, ketika kita menyanyikan lagu ini, Roh Kudus akan datang ke dalam hati saudara. Buka hati saudara. Mari kita teruskan pujian ini kepada Tuhan. Datang Roh Kudus, ku doa, Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, ku doa, Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita sendiri berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus dalam hati kita dan memimpin kita, menyertai kita dalam hidup kita sepanjang hidup ini. Dan minta Tuhan Roh Kudus supaya menyadarkan kita dari segala sesuatu yang tidak berkenan dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, pada pagi hari ini Tuhan kami telah mendengar firman-Mu. Kami mengerti peranan Roh Kudus dengan kami, karena Dia telah diutus kepada kami untuk menyertai kami selama-lamanya, sepanjang kehidupan kami dalam dunia ini. Dia akan bersama-sama dengan kami. Terpujilah namanya ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini kami dengar firman-Mu bahwa Roh Kudus ketika Dia datang bersama kami, Dia akan mengisapkan kami tentang dosa, kebenaran dan penghakiman. Tuhan berkatilah kehidupan kami agar kami senantiasa sadar dalam hidup ini oleh karena Roh Kudus yang menyadarkan kami. Dan Roh Kudus akan memimpin kami Tuhan ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dimanapun kami berada, kami mohon Tuhan senantiasa bersama kami. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami seperti yatim dan piatu, tapi Engkau senantiasa bersama dengan kami. Tuhan berkati seluruh jemaat yang mendengar firman Tuhan hari ini. Hamba berhenti di sini tapi Roh Kudus tetap bicara kepada kami.
Mohon ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih.